Salam sahabat pendamping sosial vlog. Alhamdulillah kembali bisa menyapa sahabat semua di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan kembali berbagi informasi terkait masih banyak penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH dan sembako belum menerima bantuannya alias masih saldo nol dan juga dicabut status atau keluar dari kepesertaan program Keluarga Harapan dan sembako. Saat ini Kementerian Sosial sedang gencar-gencarnya melakukan perbaikan data penerima bansos secara keseluruhan dimulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber data penerima bansos PKH dan bantuan sembako. Proses ini merupakan salah satu gebrakan Kementerian Sosial di bawah Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Perbaikan yang dilakukan adalah pemadanan nomor induk kependudukan DTKS dan seluruh data penerima bansos dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Untuk optimalisasi program bantuan sosial, diperlukan utilisasi nomor induk kependudukan pada penerima bansos. Hal ini agar penyaluran program bansos menjadi tepat sasaran dan valid. Kementerian Sosial RI terus memperbaiki kualitas data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran kepada warga yang tidak mampu. Konsekuensi dari perbaikan ini berdampak kepada terjadinya penangguhan bantuan atau saldo nol sebahagian keluarga penerima manfaat bansos PKH dan sembako, sehingga banyak KPM tidak lagi menerima PKH dan sembako, hampir setahun lebih bahkan tidak lagi terdaftar sebagai peserta PKH. Adapun penyebab KPM PKH dan sembako tidak masuk saldo atau masih saldo nol sampai saat ini, dan juga kenapa bisa hilang dari kepesertaan PKH dan sembako. Yang pertama nomor induk kependudukan anggota rumah tangga KPM tidak pada Dukcapil Pusat, karena Pusdatin Kesos sudah melakukan pemadanan NIK pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan NIK pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil pemadanan ini masih terdapat penerima bantuan sosial dengan NIK penerima bansos belum padan dengan NIK Dukcapil. Yang kedua, laporan usul sanggah bansos. Laporan usul sanggah bansos merupakan salah satu penyebab PEH dan sembako dicabut. Saat ini masyarakat bisa menyanggah bansos baik PEH maupun BPNT atau sembako. Sejak Kementerian Sosial mengembangkan menu baru bernama usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Menu ini berfungsi untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial. Sebab, selama ini adanya kesalahan atau error data dalam penyaluran bansos. Error yang dimaksud adalah orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapat bantuan serta ada yang tidak berhak atau mampu namun mendapatkan bantuan. Sehingga melalui menu usul dan sanggah ini, masyarakat bisa menyanggah langsung bagi yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial Kemensos. Yang ketiga, penyesuaian hasil pemuktahiran SAGIS. Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di mana tahun ini dilakukan secara online melalui aplikasi Social Affairs Geographic Information System (SAGIS). Melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data KPM PKH telah dilaksanakan oleh pejuang muda dan SDM PKH di kabupaten kota. Melalui kuesioner survei ini bisa menjadi tolak ukur dari Kementerian Sosial dalam melihat kondisi masing-masing KPM, apakah masih layak menjadi penerima PKH. Yang keempat, anggota rumah tangga pekerjaan sebagai PNS, Polri, TNI, anggota rumah tangga pekerjaan sebagai PNS, Polri, TNI karena PNS, TNI dan Polri merupakan aparatur sipil negara yang tidak boleh menerima bantuan sosial, sesuai dengan peraturan bahwa penerima bantuan bukan orang yang menerima pendapatan dari pemerintah secara rutin. Kelima, anggota rumah tangga anak sekolah tidak padan Dapodik dan Simpatika, untuk art usia anak sekolah yang tidak padan di Dapodik maupun Simpatika tidak realisasi atau ditunda pembayarannya, karena mereka tidak terbaca sebagai peserta didik, sehingga yang mempunyai komponen tersebut tidak masuk saldo apabila hanya satu komponen saja. Keenam adalah art ibu hamil tidak masuk hitungan di untuk tahap 1, karena untuk tahap 1 tidak bisa dilakukan pemutahiran data komponen ibu hamil. Hal ini dapat menyebabkan saldo nol, apabila hanya komponen ibu hamil. Itulah beberapa permasalahan terkait banyak sekali KPM bansos PKH, sembako dan masih saldo nol sampai saat ini dan alasan hilang dari peserta PEH dan sembako. Semoga penjelasan tersebut bisa memberi pencerahan buat semua, silakan bagikan juga informasi tersebut kepada yang lain. Mari bergabung dengan channel pendamping sosial vlog dengan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info-info lainnya tentang bansos saat ini.
Terima kasih atas perhatian sahabat semua.